Saat ini saya sedang berada di bendungan atau irigasi Desa Tanjung Payang, Kecamatan Kota Lahat Selatan, Kabupaten Lahat. Untuk diketahui, malam tadi atau dini hari tadi sekitar pukul 12.00, tanggul atau irigasi ini hancur oleh hantaman Sungai Lematang. Memang semalam terjadi hujan cukup lebat di wilayah sini yang menyebabkan tanggul yang dibuat secara swadaya oleh masyarakat tempat desa hancur. Akibat ini persawahan sekitar 360 hektar sawah terancam gagal panen. Juga masalah resapan air sumur warga. Jadi bendungan ini juga untuk warga 4 desa. Ya, kalau sebelumnya air melintas ke sisi kiri, namun karena tanggul yang ada ini jebol, air langsung ke sebelah kanan dan masuk ke muara sungai Lematang. Harapan warga sendiri, karena ini awalnya swadaya, mengharapkan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat dapat segera membantu kembali membangun tanggul ini, karena kalau tidak dibangun warga akan kesulitan air, kemudian 360 hektar sawah akan terancam gagal total. Lahat Selatan khususnya 4 desa yang pemakai air sumber air ini. Jadi selain mengaliri persawahan juga katanya untuk resapan air sumur, Pak ya? Benar. Itu sangat berpengaruh dengan sumber air masyarakat yang ada sekitar di desa Tanjung Payang dan 4 desa yang ada di bawah ini, di Lahat Selatan ini. Benar. Kemudian tidak hanya itu, kan ada juga para pengguna air yang memanfaatkannya sebagai kolam ikan. Jadi beberapa kolam ikan terpaksa dikeringkan, dibuat 1 atau 2 kolam saja karena untuk pemenuhan kebutuhan airnya mereka berkurang. Ini Pak Kades, silakan Pak Kades. Pak Kades, dengan robohnya irigasi ini seperti apa pengairan sawah warga 4 desa itu, Pak Kades? Dengan adanya tanggul ini roboh mengakibatkan total sawah 360 hektar itu tidak ada air realisasi. Jadi artinya sawah itu gagal total. Kalau disebut dengan gagal panen. Ditambah lagi dengan masyarakat sekitar 4 desa ini menggunakan air irigasi untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi saya bertanggapan kepada pemerintah, baik dari pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, sangat mengharapkan bantuan sekali masalah air ini. Mengakibatkan kurang lebih dari 5 atau 1.000 kakak yang menggunakan air irigasi ini. Makasih Pak Kades. Ya. Ya, lagi Pak dulu. Ya. Ini Pak Edi, boleh ditambahkan? Sebagai tambahan dari kami, kalau tidak cepat direalisasikan, maka banyak hal yang terdampak. Selain masyarakat petani sawah, masyarakat pengguna air, maupun kita faktor ekonomi ini akan bersifat multiplayer kompleks dampaknya. Dia akan bersifat multiplayer kompleks. Berapa banyak tenaga kerja, buruh tani, kemudian masyarakat petani palawija yang terdampak daripada jebolnya irigasi air di Tanggamani ini. Kami harapkan upaya dari pemerintah dapat melakukan ya minimal kegiatan tanggap darurat, karena kalau untuk saat ini upaya gotong royong masyarakat bersama 4 desa ini memang masih kategori darurat. Jadi kalau untuk selanjutnya ada hal yang dapat dibangunkan secara lebih baik lagi. Terima kasih. Ini irigasi kayak untuk warga kayak? Ya, ini merupakan saluran air ya, saluran air. Di sana Kepala Siring ya, Lematang 2 yang kemarin pada banjir di akhir tahun 2019 dan Januari 2020 kemarin patah. Nah, kemarin yang di sana sudah dikerjakan oleh Balai Besar Provinsi. Dan saluran air yang kurang lebih 200 meter ini yang ada dilihat, ini merupakan saluran air yang menuju ke Siring irigasi persawahan. Nah, kemarin ini ikut juga patah, roboh karena banjir bandang di akhir tahun 2019 dan awal tahun 2020. Jadi ini desa Tanjung Payang, Banjarnegara, Tanjung Tebat, dan Nantal, mereka kemarin swadaya 4 desa dengan menggunakan alat berat, kemudian masyarakat pengguna air sawah, petani swadaya. Jadi dikumpulkan material-material
membersihkan saluran air yang menuju persawahan. Jadi dibersihkan, kemudian ditumpuk, menutup kurang lebih 200 meter, mengalirkan air. Aliran air ini menuju ke siring persawahan. Untuk sawah 4 desa ya? Sawah 4 desa, kurang lebih 360 hektar sawah 4 desa tersebut. Namun karena hujan semalam, nampaknya tidak kuat material yang ada nih kan, jadi tidak kuat. Dia jebol, semalam itu jebol saluran ini, air ini dapat disaksikan. Ini kami berharap nantinya ada upaya dari pemerintah kabupaten ataupun pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat dalam mengatasi hal ini, karena perlu bangunan yang permanen yang kuat kepada pemerintah. Kami harapkan dapat membangun ini saluran irigasi yang tersier agar air tersebut secara sempurna masuk ke irigasi persawahan yang ada di selatan khususnya 4 desa yang pemakai air sumber air ini. Jadi selain mengaliri persawahan juga katanya untuk resapan air sumur Pak ya? Benar. Itu sangat berpengaruh dengan sumber air masyarakat yang ada.